Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Rizqullah dari Sastra Inggris kelas 19A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menerjemahkan tugas UAS Translation Theory and Practice. Selamat menyaksikan. Yang pertama, perkenalan. Apa itu terjemahan? Terjemahan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam hidup kita manusia. Hal ini karena di setiap daerah, negara ataupun wilayah, bahasa yang digunakan oleh manusia itu berbeda-beda. Maka dari itu pentingnya terjemahan agar kita bisa saling mengerti dan berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya, untuk menerjemahkan itu ada beberapa metode yang perlu diketahui. Yang pertama ada word for word translation, literal translation, faithful translation, semantic translation, adaptation, free translation, idiomatic translation, dan communicative translation. Selanjutnya, kedua, analisis. Saya diberi kasus yang pertama ini saya akan menjelaskan per kalimat. Pada kalimat pertama saya menggunakan metode word to word untuk menerjemahkannya. Mengapa? Karena menurut saya kalimat tersebut masih bisa dianggap mudah dan memiliki kesamaan antara teks sumbernya dengan teks sasaran. Namun ketika menggunakan metode word to word perlu hati-hati karena bisa jadi mengalami penyimpangan makna ketika sedang menerjemahkan. Selanjutnya, kalimat kedua saya lebih memfokuskan di kata peristiwa resmi. Di kata ini jika kita menggunakan word akan memiliki. Maka dari itu saya menggunakan metode free translation karena apa namanya? Di metode ini kita tidak terikat dari budaya teks sumber maupun teks sasaran. Selanjutnya di kalimat ketiga yang jadi fokus utama saya adalah kata kelak dan simbol. Kata ini merupakan budaya dari TSU. Maka dari itu metode yang saya gunakan adalah adaptation karena diperlukan adaptasi kata tersebut ke teks sasaran dengan menekankan pesan dari kalimat tersebut. Selanjutnya ada kata sejarah manis yang saya ubah dari sejarah manis saya ubah ke teks historical. Ini mengalami perubahan metafora. Jadi seperti itu. Yang terakhir, di kalimat terakhir ada beberapa kalimat yang menjadi fokus saya seperti kata daging pada kalimat seorang laki dengan daging dan nyali jantan. Jika diubah menggunakan metode faithful, ini akan memiliki makna yang teks sasarannya akan sangat berantakan dan berbeda dari teks dan memiliki penyimpangan makna yang cukup jauh. Maka dari itu saya menggunakan metode communication agar bahasa yang digunakan ini bisa dipahami oleh semua orang. Selanjutnya saya diberi kasus kedua, sebuah percakapan teks antara penjual dan pembeli di suatu makan. Di teks ini saya kebanyakan menggunakan metode word to word untuk menerjemahkannya. Kenapa? Karena tidak terlalu banyak kata sulit untuk diterjemahkan dan minim kemungkinannya untuk mengalami masalah makna, penyimpangan makna dan budaya dari teks sumber maupun teks sasaran. Mungkin ada beberapa modifikasi di beberapa kata seperti tidak ada ribuan. Mungkin yang diartikan menurut saya tidak ada uang pas. Jadi teks sasarannya yang saya menggunakan metode adaptation ke TSA-nya ke teks sasarannya agar mudah dipahami pembaca dan juga tanpa mengurangi makna dari teks sumbernya sendiri. Lalu ada saya menambahkan kata and addition n tujuannya untuk memperjelas kalimat already inside dan and the because to. Selanjutnya ada kata kembali. Di sini saya lebih menggunakan kata change pada konteks kali ini karena change ini seperti biasa digunakan di percakapan jual beli. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa saya jelaskan sedikit adalah menerjemahkan itu membutuhkan ketelitian dan juga manfaat. Jika kita tidak teliti untuk dalam menerjemahkan akan terjadi penyimpangan makna dan ada
miss pengertian makna tersebut sehingga akan ada komunikasi antara pembicara dan juga ilmu yang tepat untuk memilih metode-metode yang bisa digunakan untuk konteks. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.